Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabnya masih belum terlalu kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ali wa ashabi wa ummatihi ajmain. Ya, alhamdulillah kita bisa berkumpul untuk belajar hari ini. Dan sebelum mulai, mari kita baca dulu doa belajar. Berdoa mulai. Hari ini sehat semuanya? Alhamdulillah. Hadir semua ya? Nah, kita akan masuk pada pelajaran pengukuran. Tapi sebelum kita belajar, silakan perhatikan tayangan berikut. Ya, kira-kira jika melihat gambar ini, apa ini? Ayo, apa? Timbangan badan. Alat buat menimbang itu ngapain tuh? Mengukur, betul sekali. Apa yang diukur? Oh, berat atau massa ya namanya ya? Oh, massa. Ya, jadi kita akan belajar tentang ini. Nah, apa sih yang kemudian bisa kita ambil manfaat kalau kita belajar tentang pengukuran ini? Itu diantaranya, coba perhatikan apa yang kita pakai. Lihat yang kita pakai. Ada nggak dari yang kita pakai itu yang melalui tahap pengukuran? Ada. Kalau ada, apa contohnya? Baju, bagus. Sepatu, celana, bagus. Apalagi? Peci. Nah, itu semuanya melalui proses pengukuran. Jadi manfaat sekali ilmu pengukuran. Yang kita tempati sekarang nih, ketika dibangun diukur nggak? Harus diukur, sama. Tempat tinggal kita, pakaian kita, materi yang kita bahas nanti tentang pengukuran, dan ada praktikum mengukur. Dan semuanya sudah dibagi menjadi 3 kelompok seperti yang sudah kita bicarakan sebelumnya. Akan kita pelajari diantaranya itu tentang nomor 1 ini tentang pengertian besaran dan satuan. Nah, yang kedua tentang pengukuran besaran. Yang ketiga tentang membedakan satuan baku resmi dan satuan tidak baku. Yang keempat tentang manfaat kalau kita menggunakan satuan baku. Dan yang kelima mengukur panjang dengan satuan baku dan tak baku. Ya, penilaiannya nanti yang dinilai dari keterampilan ketika mengukur, ada tes formatif dan juga keaktifan ketika belajar. Coba kita perhatikan dulu gambar yang ada di layar. Lihat, ini ada gambar apa nih? Tangan siapa ini kira-kira ya? Tangan Hilmi. Tangan, ya. Tangannya pengukuran dengan jengkal. Oh, jengkal. Pernah nyoba jengkal? Pernah ya, pernah. Apa ini? Penggaris. Sedang mengukur apa? Mengukur balok. Ini siapa nih? Ada yang kenal nggak ini siapa? Siapa?
Setelah tadi kita menyaksikan video pembelajaran tadi tentang materi pengukuran, lalu gambar ini, gambar 1, gambar 2, dan gambar 3, silakan identifikasi masalah bersama teman sekelompok. Apa masalahnya? Menurut kalian, jika dua orang pada gambar yang tadi itu melakukan pengukuran terhadap benda yang sama dengan penggaris dan jengkal, bagaimana hasil yang mereka dapatkan? Apakah sama atau berbeda? Nah, kemudian yang berikutnya adalah mengumpulkan data. Nah, gimana cara kita mengumpulkan datanya? Di LKPD sudah ada, di sini juga sudah ditampilkan kembali. Caranya adalah nanti kita melakukan kegiatan praktikum mengukur panjang. Panjang apa yang diukur? Yang kita ukur adalah nanti bendanya di situ ada meja. Mejanya kita pakai meja ini saja ya, meja. Nanti kita ukur. Kemudian buku paket. Pengukurannya menggunakan dua satuan, dua alat ukur. Dengan dua alat ukur, maksudnya dua alat ukur. Yang pertama alat ukurnya menggunakan penggaris. Yang kedua menggunakan alat ukur jengkal. Ya, ini baca. Setelah dibaca, penggarisnya bawa penggaris. Bawa. Kelompok 1 bawa penggaris. Bawa. Kelompok 2 bawa. Kelompok 3 bawa. Jengkalnya bawa nggak? Oh, bawa. Ada yang jengkalnya ketinggalan? Wah, nggak ada. Ya, semuanya bawa. Oke, baik.
Kan tulis analisa dari kelompok masing-masing. Apa analisanya? Misalnya, oh ternyata hasilnya berbeda gitu. Ya, kelompok yang maju lebih dulu. Kelompok berapa yang mau? Ada yang siap duluan? Sekarang tanggal berapa? Sekarang tanggal 3. Oke, kelompok 3 dulu kalau gitu ya. Oke, kelompok 3. Jika menggunakan pengukuran penggaris, terus sama saja ukurannya. Sama. 100 kalau meja 100 cm. Kalau buku pakai dipanya 25 cm. Kemudian Jika memakai pengukuran dengan jenggal berbeda-beda. Jika kami mengukur menggunakan penggaris, hasilnya akan sama. Jika meja yang diukur hasilnya 100 cm, dan jika buku paket. kesimpulan. Nah, berdasarkan apa yang sudah tadi kita lihat pada hasil pengukuran, kira-kira kesimpulannya apa nih? Ya. Alhamdulillah, kita sudah pada penghujung kegiatan pada hari ini. Baik, kita refleksi tadi yang kita bahas diantaranya tentang pengukuran, kemudian besaran, satuan baku tak baku, manfaat satuan baku, dan cara mengukurnya. Jadi pengukuran kurang lebih adalah suatu proses membandingkan, ya, proses membandingkan ukuran suatu besaran dengan pembanding besaran yang sama. Nah, kemudian yang berikutnya besaran adalah sesuatu yang dapat diukur. Silakan nanti kerjakan tes formatif yang sudah ada di soal ya. Ya, kemudian setelah mengerjakan tes formatif, nanti kita ketemu di pertemuan berikutnya. Materinya tentang besaran pokok dan besaran turunan, kemudian mengkonversi satuan. Jadi silakan nanti baca, ya, silakan nanti baca materi yang sudah diinfokan di pertemuan berikutnya, dipersiapkan. Ya, ada pertanyaan? Tidak ada. Nah, kalau tidak ada, kita cukupkan dengan membaca hamdalah. Doa kafaratul majelis. Ya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.